Oke, saya mulai dari awal bahwa saya sebenarnya belum usaha snack dulu, baru jagung bakar itu. Jagung bakar itu terbentuk di saat saya terpuruk, di saat saya dan istri saya tidak kerja. Dalam 3 bulan kita tidak dapatkan penghasilan. Akhirnya kita menjual aset yang kita punya. Sampai suatu ketika harta saya tinggal sepeda anak saya WM Cycle. WM Cycle itu kita jual, akhirnya mendapatkan uang 500.000. Dari situlah saya mulai usaha jagung bakar. Nah, cikal bakal snack ini berawal dari jagung bakarnya itu. Beli bakaran dan lain sebagainya, akhirnya saya jualan dengan bahan baku jagung bakar itu 300.000 saja. Dengan memanfaatkan sarana yang ada, sepeda motor dan sebagainya, saya akhirnya mengerjakan pekerjaan berjualan jagung bakar di pinggir jalan, di pintu masuk Tulus Harapan. Di sana saya dapat ketemu orang yang namanya Cais yang sangat baik hati, bisa memberikan saya tempat untuk berjualan. Saya berjualan dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Hasil dari jualan jagung itu saya baru bisa untuk kulaan snack basah dan lain sebagainya, untuk berjualan di pagi harinya. Tidur saya cuma 3-4 jam sehari. Jagung bakar berjalan 2 bulan baru saya mendirikan usaha snack jam pasar itu, dan dibantu istri saya. Pagi yang jualan istri saya. Kebetulan saya juga mendapatkan orang yang baik yang bernama Bapak Gatot, yang merelakan tempatnya untuk saya berjualan snack di ujung Jalan Tulus Harapan juga. Di situ saya memulai dengan kulaan 150.000, mungkin baru kembali 50.000, 75.000. Itu berlangsung selama 3 bulan. Istri sudah mau nyerah. Saya kasih motivasi, saya kasih masukan. Akhirnya dia mau bertahan dengan kerugian tanpa untung. Untung di bulan ketiga itu untung baru 10.000, 15.000. Setelah ada banyak yang mengajak konsinyasi baru kita mendapatkan untung. 6 bulan berjalan kita mulai ada perkembangan. Yang tadinya satu meja itu pun meja dapur rumah, kita bawa ke jalan untuk jualan di pinggir jalan. Sampai kita bisa beli tenda, beli meja baru lagi, itu pun prosesnya juga tidak sebentar. 1 tahun baru kita terlihat mejanya lebih banyak dan lain sebagainya, makanan lebih banyak. Itu tidak instan. Kita sudah melewati itu dengan baik. Akhirnya saya berusaha untuk mengembangkan apa yang perlu dipenuhi, kita penuhi, seperti lepak-lepak yang bagus dan lain kebersihannya dan lain sebagainya. Sewaktu kita mau buka usaha itu pun godaan tidak sedikit. Saat saya mau jualan jagung bakar itu sepeda saya ditarik leasing, padahal itu sepeda motor satu-satunya. Baru telat 1,5 bulan saya sudah ditarik leasing motornya, sorenya mau jualan. Saya tidak mau saya harus meminjam motor ke kakak saya yang jarak rumah sekitar 10 kilo. Saya jalan kaki, saya pinjam motor kakak saya dan saya pakai untuk jualan jagung. Dan cobaan tidak hanya di situ saja. Kontrakan mau habis dan saya harus kembali ke rumah ibu saya untuk bertahan hidup. Semua saya lalui dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Konsisten, semuanya berjalan, ikuti arus saja. Sambil kita berjuang bagaimana caranya menjadi lebih baik. Sampai akhirnya bisa sebesar ini tidak mudah juga. Setiap tahun ujian beda-beda. Dan setiap tahun ada ujiannya. Kita siap, kita sanggup atau tidak itu tergantung dari pribadi kita masing-masing. Selama kita kuat, kita akan bisa. Yang penting itu niat pertama. Niatnya ada. Dan biasanya orang berusaha itu
karena sesuatu hal, karena terpuruk, karena terdesak, kepepet dan lain sebagainya. Hilangkan ego, hilangkan dulu gengsi. Satu hal, gengsi itu harus hilang dulu. Berani nggak di pinggir jalan dengan ala kadarnya jenengan berjualan dengan modal seadanya? Saya modal merintis sampai sebesar ini dari uang 300.000, tidak lebih dari uang itu. Saya putar dari uang 300.000. Bagaimana caranya? Karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi waktu itu. Kesimpulannya adalah, kalau jenengan berani, kalau berani jangan setengah-setengah, harus total. Semua yang sampingan itu hasilnya akan sampingan. Tapi kalau total, kemungkinan besar Anda akan berhasil. Total, konsisten, dan selalu berinovasi, memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik, berusaha jujur dengan konsumen. Jujur itu penting. Kepercayaan buat trust yang baik antara konsumen dengan kita dengan konsumen. Pelayanan yang terbaik, beri kebersihan yang mumpuni. Tidak ada yang tidak mungkin, tapi kegagalan itu juga saya alami berulang-ulang. Tidak mudah memang untuk wirausaha itu. Kalau wirausaha itu mudah, mungkin sudah banyak yang berhasil dan mampu. Kuncinya ada di diri kita sendiri. Selama kita mampu, tekun, konsisten, kuat ya, yang penting ya. Kuat dalam segala hal, dalam kondisi apapun harus kuat.